membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita menggenapi setiap rencananya dalam seluruh hidup kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan Allah kita.
kasih Tuhan, kami bersyukur hidup kami bukan untuk saat ini saja, tapi kami bersyukur kami terhubung kepada Engkau yang duduk di tahta di belakang tabir, menjadi pendoa syafaat bagi kami, menjadi pembela, sehingga tidak ada satu perkara pun yang harus kami ragukan ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap. Ada Engkau Tuhan yang memperhatikan, ada tangan yang perkasa yang memegang kami, yang menopang kami, supaya kami bebas, supaya kami leluasa. Sementara hidup di bumi ini, kami melayani Tuhan tanpa khawatir, tanpa cemas, tanpa keraguan apapun, karena kami memiliki jaminan yang pasti di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur supaya pada pagi ini oleh pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan disampaikan, bahkan ditanamkan di dalam batin kami masing-masing. Lebih dari yang bisa hamba-Mu katakan dengan kata-kata yang terbatas. Kami percaya Roh Kudus sanggup untuk mewahyukan setiap perkataan Bapa di dalam hati kami. Terima kasih, sampaikan firman-Mu yang berdaulat dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Lembut ya kalau orang Bali ya. Iya, saya harus biasakan juga. Kita kalau bilang salam tuh memang bilang salamnya memang harus tenang ya. Namanya juga shalom ya. Damai gitu kan. Shalom itu bukan damai, itu ngajak berantem namanya. Ya, puji Tuhan. Ya saudaraku, ya shalom kata orang Ibrani, kata orang Yahudi, kata orang Israel. Buat saudara-saudaraku yang jadi tetangganya menyampaikannya dalam bahasa yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab lah ya saudaraku. Ya, anak-anak Tuhan orang Kristen di Arab menyampaikan salamnya seperti itu sama ya. Baik, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini jadi momen yang luar biasa kita bisa beribadah bersama-sama. Saya diminta menyampaikan satu tema bersehati melayani Tuhan. Ya, sebelum saya dapat tema ini saya juga sudah menyiapkan. Jadi saya akan coba sampaikan dalam konteks yang diharapkan oleh teman-teman di sini. Sebagian dari yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Freddy ya. Jadi Pak Freddy tadi malam sudah sampaikan untuk para pelayan, jadi hari ini saya sampaikan untuk jemaat yang bukan pelayan, yang belum melayani. Baik, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya mudah-mudahan dengan melihat gambar Bapak dan Ibu sudah mengerti apa yang saya maksud. Ya, itu kesehatian dalam rumah rohani yang Tuhan percayakan kepada kita yang namanya Gereja Kristen Kemah Daud. Haleluya, amin. Baik, saya akan mulai dengan bagian yang sudah saya doakan, saya rindu untuk menyampaikan kepada saudara. Kita lihat apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Ya, karena ada di slide saudara dan saudara kita juga bisa membaca bersama-sama. Ya, baik, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini kerinduan saya tahun ini menjadi doa juga dari sejak Desember. Ini menjadi hal yang sangat kuat ya untuk kita hidupi bersama-sama. Baik, di bagian ini ada 3 hal yang kita mau lihat. Ya, yang Tuhan katakan tadi pertama-tama adalah terlalu sedikit. Ya, perhatikan kata-kata terlalu sedikit. Jadi kalau melihat dari ini kata-katanya itu terlalu sedikit itu bukan hal yang bukan sedikit dalam pengertian kita, tapi terlalu kecil gitu kan. Hanya seujung kuku itu ya. Punya kuku? Ya, boleh begini sama-sama. Letikan. Tik. Aduh, ya. Itulah yang Tuhan bilang, terlalu sedikit, ya. Begitu kecilnya apa yang tadi kita baca. Ada 3 di situ. Yang pertama, menjadi hambaku. Yang kedua, menegakkan suku-suku Yakub. Yang ketiga, mengembalikan yang terpelihara. Kenapa kita bicara begitu seperti itu terlalu kecil? Karena Allah kita besar. Haleluya. Apa? Karena Allah kita besar. Salomo ketika akan membangun bait Allah itu dia bilang kita harus membangun rumah ini besar. Kenapa? Karena Allah kita besar katanya. Ya. Jadi itu selalu yang menjadi alasan ya mengapa kita menaruhkan dalam hati, dalam batin, dalam pikiran, dalam pola pikir paradigma kita ya untuk tidak menjadi orang yang sempit karena kita memang berurusan dengan Allah yang besar. Haleluya. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Mengapa dibilang apa yang terlalu kecil? Yang pertama itu menjadi hambaku kata Tuhan. Waduh, masa jadi hamba Tuhan itu kecil? Ya banyak dari kita masih sampai hari ini mengarahkan dan mengharapkan anak-anaknya jadi hamba Tuhan. Sekalipun anak-anak sekarang kalau ditanya kamu mau jadi hamba Tuhan? Enggak, mau jadi apa? Jadi YouTuber. Jadi apa? Jadi vlogger. Jadi apa? Jadi apa lagi? Selebgram. Wah yang gitu-gitu semuanya gitu ya. Jadi hamba Tuhan udah gak masuk dalam hitungan. Tapi mungkin di beberapa daerah katanya di timur masih jadi kebanggaan ya kalau anak jadi hamba Tuhan. Dan saudara dan kita juga kalau kita berurusan dengan orang yang namanya hamba Tuhan, wah kita langsung ya inferior. Begitu berhadapan dengan seorang hamba Tuhan. Duduk makan, satu meja makan terus ada seorang pendeta. Bapak aja yang berdoa, Bapak kan hamba Tuhan gitu. Ya. Selalu begitu menempatkan hamba Tuhan itu begitu tinggi. Enggak salah juga. Ya, enggak salah juga kita menghormati orang yang melayani Tuhan. Tetapi kata Tuhan terlalu kecil bagimu untuk jadi hambaku. Kalau kita ngerti skalanya Tuhan, maka kita akan sadar mengapa Tuhan bilang terlalu kecil. Hamba itu adalah orang yang dibeli. Ya. Orang yang dibeli. Bahasa lainnya itu adalah doulos, budak. Ya. Jadi ini adalah orang yang sudah terjual, tergadai, tidak punya nilai. Nah kalau begini saudara akan ngerti, ini orang gak ada nilainya, ya. Ini orang-orang yang gak ada nilainya. Kok malah bangga ya jadi hamba Tuhan? Orang gak ada nilainya. Budak kok. Budak itu bukan hanya terjual, tidak ada nilainya, gak punya hak, gak boleh nuntut, gak boleh protes. Itu namanya budak, itu namanya hamba, ya. Sehingga hidupnya hanya manut ngikutin aja. Kalau kita ngelihat dari konteks hamba, maka satu yang paling penting di dalam relasi antara majikan dengan hamba itu adalah yang namanya proskuneo. Proskuneo itu apa? Penyembahan. Ya, kuneo itu dari kata Yunani yang kalau diturunkan ke Latin dan ke Inggris itu jadi kni. Ini saya pakai kni deka, sorry ya. Ini agak ini. Kni, apa kni? Lutut. Jadi kalau proskuneo itu artinya berlutut. Berlutut untuk apa? Berlutut untuk menyembah.
Jadi kerjanya hamba Tuhan itu hanya nyembah Tuhan. Dan lebih dalam lagi kalau kita belajar lagi, ya. Bagaimana tentang seorang yang menyembah di hadapan Tuhan? Kebiasaan di Timur Tengah, di Persia, itu orang kalau nyembah, ya, orang kalau nyembah itu bukan hanya bersujud di lututnya aja gitu kan, berlutut begitu aja, tapi dia akan taruh nih dahinya ini, ya, jangan aneh-aneh gitu ya, ditaruh nih dahinya di ujung dari kaki orang yang disembahnya, taruh di sini. Tujuannya apa? Itu orang yang disembah boleh apa? Boleh taruh kaki di kepalanya. Dan itulah yang Bapa, yang Allah lakukan ketika Yesus menang dalam ketaatannya, mati di kayu salib. Dia membuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Wah, kita senang. Wah, musuh-musuhnya jadi tumpuan kaki Yesus, Tuhan Yesus. Loh, kok senang? Mestinya kita yang pertama jadi tumpuan kaki Yesus sebelum musuh-musuhnya. Ya, kita musuh-musuhnya dikalahkan dengan kuasanya. Kita dibeli, kita dibayar, kita bukan taklukan, kita dibeli, kita dibayar. Kita yang harusnya pertama menjadi tumpuan kaki Yesus. Maksudnya apa, saudara? Kalau Yesus boleh menaruh kakinya di atas kepala kita ini isinya apa? Otak ya, jangan diulang. Otak. Kalau diulang, itu makanan. Ya. Otak. Di sini letak segala pikiran, kemauan, kehendak. Artinya, ketika kita jadi hamba Tuhan, kita jadi penyembah, ini pikiran, otak, kemauan kita, semuanya ada di kaki Yesus. Udah gak boleh mikir, udah gak boleh punya kemauan, udah gak boleh punya kehendak. Ya, sepenuhnya hanya untuk mengikuti kemauan dan kehendak yang disembahnya itu Tuhan. Waduh, kalau kita seperti ini, ya, selesai semua urusan. Haleluya. Kita sedang bicara bersehati melayani, ya. Dan yang pertama untuk bersehati melayani adalah meletakkan seluruh isi kepala, kemauan, kehendak kita di kakinya Tuhan. Haleluya. Itu artinya jadi hamba. Itu artinya orang melayani Tuhan. Tapi kata Tuhan terlalu kecil katanya. Ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua dibilang menegakkan suku-suku Yakub. Apa itu menegakkan suku-suku Yakub? Kalau kita bicara menegakkan, di Alkitab ada diceritakan. Dan itu menjadi hukum yang berlaku di antara orang Israel, ya. Tuhan mengatur. Diceritakan di kitab Rut, ya. Ada seorang yang namanya Naomi. Pergi dari Bethlehem ke tanah Moab. Nama suaminya Elimelek. Lalu Elimelek mati. Suami dari anak-anaknya, anak-anaknya yang laki-laki juga mati. Habis semua tuh laki-lakinya. Ya. Ternyata dari dulu seleksi alam wanita lebih kuat ya. Iya ya. Laki-laki kan karena pas kelaparan akhirnya nggak makan, cepat matinya gitu. Perempuan tuh pintar gitu ya. Punya cadangan. Mati dua anaknya. Lalu dia balik lagi ke Bethlehem. Waktu dia balik lagi ke Bethlehem, dia ketemu dengan satu orang dari keluarganya, namanya Boas. Waktu mereka pergi dari Bethlehem, itu semua asetnya itu udah dijual. Ya. Karena dia mau memulai hidup baru di tanah yang di negeri asing.
Waktu dia balik sana dia nggak punya apa-apa. Dan akhirnya dia ketemu dengan satu orang yang namanya Boas. Tadi saya bilang. Dan Boas ini adalah dalam daftar urutan itu adalah orang yang punya hak untuk menebus. Jadi ceritanya kita udah baca ya, baca lengkap saja saudara kalau belum pernah baca di kitab Rut itu. Artinya akhirnya Boas ini dia menebus semua tanah milik dari saudaranya, sepupunya, supaya apa dikatakan? Untuk menegakkan nama dari saudaranya. Waduh, dia beli ya tanah saudaranya untuk menegakkan nama saudaranya. Artinya apa? Itu tanah jadi milik saudaranya yang dia bayarin, bukan tanahnya dia. Waduh saudaraku, di sini ada yang enggak? Saudaranya gadein tanah ya ke kantor pegadaian atau ke pusat gade, kan banyak ya sekarang ya di mana-mana. Saudara tebus, tapi saudara kemudian kasih itu atas nama orang yang kau bayarin. Wah kalau kayak gitu nggak mau, kalau suruh nebus jadi milik saya mau. Itu logika kita. Tapi Alkitab melarang seperti itu di orang Israel. Mereka tebus, tapi itu untuk menegakkan nama. Jadi nama orang itu kembali ada di atas aset itu. Boas lakukan itu. Ya, tapi selain itu dia juga bukan cuma menebus asetnya, tapi dia juga ambil. Siapa? Rut katanya. Tradisi di mereka itu menikahi orang yang pernah menikah itu jauh lebih mahal daripada menikahi gadis perawan. Jadi dia bayar mahal itu untuk menikahi Rut. Dengan tujuan apa? Supaya nanti kalau Rut punya anak, itu menegakkan nama saudaranya yang sudah mati. Ya ampun. Ya. Jadi itu untuk menegakkan nama supaya garis keturunannya nggak hilang. Karena udah habis kan Elimelek, Kihlon, Mayon. Udah habis tuh satu keturunan. Tapi kalau misalnya dari Rut itu punya anak, maka garis keturunan itu berlangsung, nyambung lagi. Waduh saya bilang, kok ada ya kayak begitu? Memang kita nggak terlalu perhatikan, tapi itu sedang berbicara tentang satu pribadi. Namanya siapa? Yesus. Ya, yang rela mati, rela bayar dengan harga yang mahal supaya kita yang sudah terhapus karena dosa ditegakkan kembali namanya dan punya hak untuk hidup yang kekal. Haleluya. Poin yang saya mau tekankan pada saudara, ketika Boas menebus aset-aset itu, pakai apa? Pakai daun? Pakai kertas? Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Kok takut sih bilang uang? Di gereja boleh kok ngomong uang. Jangan takut. Pakai? Yang kencang. Pakai? Yang kencang. Pakai? Pura-pura kayak nggak butuh uang. Ya. Pakai uang. Ya. Asetnya banyak. Jadi itu bukan aset murahan. Ya. Boas pergi ke BPN. Ya. Dicek ini tanahnya ini, saya bayar, ya. Atas nama siapa? Kihlon Mayon katanya. Lo kenapa bukan nama kamu? Ya enggak, supaya nama dia yang ada di situ. Wah, saudaraku, ya, langsung Boas diangkat jadi menteri ATR. Dia tegakkan namanya itu dengan mengeluarkan uang yang besar. Dia memang cukup beralasan. Kenapa? Karena Boas kaya. Nah poin ini yang saya mau katakan. Ketika dikatakan oleh firman Tuhan, terlalu kecil bagimu untuk menegakkan suku-suku Yakub, dengan bahasa yang paling sederhana yang terakhir saya bilang, terlalu kecil buat kamu untuk jadi kaya. Ya. Tapi kekayaan itu kita sekarang mengerti yang Tuhan maksudkan untuk menegakkan suku-suku Yakub. Artinya Tuhan izinkan kok kita kaya. Haleluya. Langsung amin. Iya dong begitu.
Jangan terus tertuduh bahwa kita itu tidak boleh kaya. Asal tahu maksudnya Tuhan dengan kekayaan tadi. Untuk apa? Menegakkan suku-suku Yakub. Bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk menjamin masa depan kita. Dari tadi kita udah nyanyi ya, haleluya. Hidup kita pasti siapa? Nus, mana Nus? Nus. Oh iya, puji Tuhan. Oh, saya udah pasti hidup saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya betul begitu. Kalau kita udah punya kepastian, lalu kenapa kita mesti pusing dengan hidup kita saat ini? Jadilah engkau kaya. Tapi untuk siapa? Menegakkan nama banyak orang. Menyelamatkan kehidupan banyak orang. Supaya mereka juga akhirnya mengenal keselamatan yang sesungguhnya. Mereka juga hidup menikmati semua berbuat di atas bumi. Haleluya. Kalau itu yang jadi tujuan dan motifmu, Tuhan gak keberatan. Tapi Tuhan bilang, sekaya-kayanya engkau di dunia ini, kata Tuhan, terlalu kecil. Yang ketiga, mengembalikan yang terpelihara. Jadi waktu orang Israel dibuang ke Babel, itu ada yang tersisa di Yerusalem, ya. Tapi hidup mereka itu, kata Nehemia, mereka terhina. Mereka tinggal di puing-puing karena udah diratakan semuanya. Kota itu hancur. Mereka tinggal di puing-puing. Udah nggak ada ladang, ya. Lalu mereka makan apa? Mereka makan apa yang tumbuh di ladang yang tidak ditanami. Bayangkan aja. Syukur kalau masih ada makanan yang bagus. Lalu kalau nggak ada makanan yang bagus, dalam penjelasan yang lain disebutkan mereka makan sampai dari sampah. Ya. Bahkan di beberapa situasi ketika mereka pernah terkepung, mereka sampai makan kotoran. Lebih parah lagi adalah mereka sampai makan anaknya. Nah, dikatakan untuk untuk mengembalikan mereka yang terpelihara. Artinya yang terpelihara ini yang hidup dalam batas-batas minimal kebutuhannya. Kebutuhan minimalnya terpenuhi hanya sekedar makan, minum. Hanya itu. Artinya apa? Ini orang yang hidup dari jaminan sosial. Ini orang yang hidup di bawah garis kemis. Yang kalau saudara kasih makanan nasi bungkus dengan kuah kuah gulai Padang, ya, yang harganya mungkin nggak sampai 10.000, akan sangat bersyukur, terima kasih. Yang penting perutnya kenyang. Tuhan bilang untuk mengembalikannya. Artinya apa? Memelihara, ya, memelihara orang-orang dengan semua yang baik. Artinya ini apa? Ini juga bicara tentang sebuah kelimpahan. Haleluya. Amin. Tuhan berikan kita kesanggupan untuk memberi makan orang-orang ini. Ini pelayanan diakonia yang luar biasa. Amin. Ya. Jumlahnya besar, bukan kecil. Tapi kata Tuhan, kalaupun kau sanggup melakukan itu baru perkara yang sangat kecil, bahkan terlalu kecil. Gak usah nyombong, gak usah dibangga-banggain. Ya. Jadi kita lihat, jadi hamba, ya, menegakkan suku Yakub, mengembalikan yang terpelihara. Puji Tuhan. Habis baterai. Itu terlalu kecil, sekalipun ada hal besar di dalamnya. Jadi hamba, wah, luar biasa, seorang penyembah Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi menegakkan suku Yakub itu bicara kekayaan yang luar biasa besar. Ya, mengembalikan yang terpelihara, memelihara dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kata Tuhan, itu semuanya terlalu kecil. Mengingat apa? Tuhan kita besar. Haleluya. Yang Tuhan mau apa? Klik. Baca sama-sama, 2, 3. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kalau kita bilang menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita langsung lompat ke Matius 28, 19, 20, Kisah Rasul 1 ayat 8. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Haleluya, amin. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jelas disebutkan, supaya keselamatan. Artinya Tuhan gak keberatan kau jadi hamba Tuhan, Tuhan gak keberatan kau jadi orang kaya, Tuhan gak keberatan saudara melakukan banyak kebajikan, tapi ada maksud Tuhan yang terbesar, yang paling besar dan selalu jadi mimpi dan kerinduannya Tuhan. Yaitu apa? Supaya keselamatan daripadanya sampai ke ujung bumi. Haleluya. Gak ada yang lain yang ada dalam hati Tuhan, kecuali setiap orang berbalik kepada Dia diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita bicara menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ya. Kalau melihat umat pilihan Tuhan, lihat terang Tuhan sudah datang, ya. Ada yang mengartikan bahwa Tuhan hadir sebagai penolong menyelamatkan mereka. Iya benar. Tapi kalau kita dalami lagi ketika mereka berkata, lihat terang Tuhan sudah datang. Apa yang mereka tunjukkan? Tangan mereka akan menunjukkan. Lihat, tanah gersang sekarang dialiri aliran-aliran air. Haleluya. Padang gurun sekarang berubah menjadi kebun sayuran. Bukit-bukit batu berubah menjadi kebun anggur. Mereka bilang, itu bukti dari terang Tuhan sudah datang. Haleluya. Secara fisik ada perubahan secara nyata. Haleluya. Semua yang Tuhan ubah di dalam kita selalu punya manifestasi secara fisik. Amin. Amin. Ya harus seperti itu, karena Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah hanya di tataran batin roh, tapi Tuhan melakukannya sampai kepada secara fisik, karena itu tujuan Dia. Nah, ini yang jadi luar biasa panggilan Tuhan. Ketika kita semuanya terfokus kepada perkara ini, maka kita punya sesuatu, punya alasan ya untuk kita memang serius melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, secara khusus saya ingin highlight ya slide. Ini keistimewaannya Bali. Tadi kita katakan terang Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Ada firman Tuhan yang tadi saya sebutkan, pergi ya kepada bangsa-bangsa. Di Bali Tuhan kasih keistimewaan. Bangsa-bangsanya datang kepada saudara. Haleluya. Saudara mau menginjili, saudara mau memberitakan kabar baik kepada bangsa apapun di Bali, tinggal tunggu aja mereka datang. Bangsa mana yang saudara bisa sebutkan? Hah? Jangan bangsa Batak. Percaya bangsa-bangsa datang ke Bali? Itu sudah fakta, ya. Gak perlu saudara yang pergi. Kata-kata seperti ini pernah saya sampaikan. Tadi ada anak-anak dari Lagoy dulu ya. Kata-kata yang sama saya bilang pada mereka juga. Karena Lagoy itu di Bintan juga sama. Itu destinasi wisata internasional. Itu yang mendorong. Waktu itu kami memuridkan, firman Tuhan katakan, pergilah ya kepada bangsa-bangsa. Di sini, saya bilang waktu masih di Bintan, kita nggak usah pergi kepada bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang datang pada kita. Dan itu alasan mengapa kami memuridkan para pekerja resort, para pekerja di hotel. Karena mereka bersentuhan dengan bangsa-bangsa. Nggak usah pergi ke negaranya, ya. Kemudian kita mendengar ada orang Norwegia yang kenal Tuhan. Saya Norwegia aja di mana saya nggak tahu, gitu kan?
Ya, ada orang Belgia yang menjadi percaya kepada Tuhan. Saya taunya Bali G, bukan Belgia. Ya. Bali spesial. Haleluya. Katakan sama-sama, Bali spesial. Bangsa-bangsa datang kepadaku. Melihat terang Tuhan ada padaku. Haleluya. Slide. Nah, kita lihat sekarang bagian ini. Apa yang kita perlu belajar? Bersehati untuk melayani. Setelah kita melihat konteks Tuhan yang besar seperti itu. Ya. Yang pertama, tadi malam ini disinggung oleh Pak Freddy banyak, ya. Sekalipun dia hanya mendongeng katanya tadi malam. Kalau khotbahnya panjang juga. Yesus sebagai pusat. Ya. Dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2, ya. Multimedianya bisa nampilkan Alkitab enggak? Bisa? Boleh. Oke, kita baca. Kalau bisa ditampilkan silahkan ya. Oh ya. Baik, kita baca sama-sama aja ya. Kalau begitu 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Maaf ya saudaraku, ini saya memang ngakuin ini umur. Ya, begitu saudara ubah itu, saya kelimpungannya, lu kemana gitu ya. Makanya hati-hati kalau mengubah untuk orang-orang seusia saya gitu loh. Ya, enggak terlalu cepat langsung berorientasi dengan perubahannya. Ya, jadi maaf saya agak gelagapan juga, mesti nyari gitu ya. Mari melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ya. Kenapa penting? Ya tadi malam banyak ceritanya. Boleh diulangi enggak Pak ceritanya? Sebenarnya biasanya nggak susah-susah gitu kan jelasin. Tapi saya suka dengan ini salib di sini ya. Kalau saya umpamakan ya ke Pak Paulus nih, tuh, saya tarik tali situ satu ya. Ini dari titik yang sama aja, tarik tali situ satu. Semua kepada saudara yang duduk saya tarik tali satu. Ini tanya sama anak pintar ini. Kira-kira tali-tali itu bersinggungan nggak? Kenapa? Tiap tali, tiap sudut punya kemiringan sendiri. Kelihatannya bersinggungan. Kalau dilihat dari jauh, tapi begitu diamati, enggak ada persinggungan. Artinya kalau terpusat kepada titik yang sama, dari manapun saudara menariknya di sudut manapun, itu tidak akan pernah bersinggungan. Haleluya. Kita punya jalan masing-masing di dalam Tuhan. Yang penting terpusat kepada Kristus. Terpusat pada titik yang sama. Kalau terpusatnya di sini ada Pak Paulus, di sini ada Pak Sani. Oh, saya biasa dibilang Bapak ya. Di sini kan abang ya. Di sini semua jadi peremajaan. Jadi muda gitu kan. Bang Sani juga enak ya, rambut udah putih tapi kalau di sini panggilnya abang gitu. Kalau di Bintang dipanggil opung kok. Kalau satu terpusatnya Pak Paulus, satu sama Bang Sani, satunya sama Bu Evelyn, satunya ya dari sana, yang dari Nusa, dari mana tadi? Dari Nusa 2, Bu Evelynnya sini, yang dari Pak Paulus sini. Wah, saling silang, ribut.
Ternyata yang paling banyak ribut di dunia ini gereja. Ya. Dan parahnya lagi bukan gereja besar, gereja kecil. Ya. Padahal kalau kita lihat semuanya terarah pada satu titik. Kelihatannya memang terjadi persinggungan. Tapi secara detail itu punya sudut kemiringan sendiri. Dan itu bicara kita punya jalan masing-masing. Ya. Gak usah sibuk dengan apa yang orang lain punya, apa yang orang lain kerjakan, dan apa yang orang lain tidak kerjakan. Sibukkan dirimu untuk berpusat kepada Kristus. Seperti tadi yang pertama, kalau kau sadar kepalamu diinjak oleh Kristus, jadi tumpuan kaki Kristus, jangankan protes, mikir aja gak boleh. Kenapa? Karena kita hanya punya satu aja kewajiban, mengenakan pikiran Kristus, melakukan kehendak Kristus. Matius 6 dalam doa Bapa kami Tuhan ajarkan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah benar tunus ya. Kita nggak boleh ngediskon doa kita. Ya, hebat kamu. Ya. Nggak cocok jadi sales kamu. Iya, nggak boleh ngediskon. Tujuan kita berdoa apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jangan berdoa kalau nggak siap melakukan kehendak Tuhan. Karena itu benar. Kalau kita berdoa, kitalah yang pertama mengerjakan doa kita. Tuhan tolong, sekeluargaku. Tapi kita ngarepin orang lain yang datang nginjilin saudara kita, beritakan kabar baik sama saudara kita. Kita pulang ke kampung lenggang-lenggang, main ke pantai dan segala macam. Tapi doa supaya saudaranya dengar berita kabar baik. Waduh, nggak benar kayak begitu. Tapi benar kamu ya, pulang minta tiap hari. Ya, haleluya. Kalau gitu saya taruh minta sama Tuhan, kok lebih lama di kampung biar seluruh kampung mengenal Tuhan Yesus. Terpusat pada Tuhan. Ya, sama-sama. Mulai dari sebuah komunitas yang lebih kecil seperti ini. Kemudian yang kedua, Filipi 1 ayat 5 dan 7. Ya. Oh, bukan 5. Ya, Filipi 2, sorry. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama 2, 3. Jangan dipindahin ya. Kalau mau pindahin bilang saya dulu loh. Ya, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus itu Tuhan Allah. Dan hanya di dalam kekristenan kita mendengar bahwa Allah rela mengenakan tubuh manusia, mengosongkan diri untuk jadi sama dengan manusia. Bagaimana mungkin? Itulah yang ada di dalam iman Kristen, bahwa itulah kemustahilan yang menurut manusia tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Justru itulah yang terjadi. Kalau mengikuti kemungkinan dan akal pikiran manusia, nggak mungkin seperti itu.
Tapi justru itu yang dia lakukan. Kenapa? Itu yang harusnya kita pahami. Bahkan Kristus mengosongkan dirinya katanya. Menjadi serupa dengan dirinya. Mengosongkan dari apa? Mengosongkan dirinya dari kemuliaannya sebagai Allah. Yang tersisa adalah manusianya. Supaya jadi sama dengan kita. Sehingga kalau dia bicara kita mengerti apa yang dibicarakannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Memiliki hati dan pikiran Kristus sederhananya begini. Pasti ingat ayat ini. Di mana hartamu berada, terusin. Waduh, luar biasa. Sekali lagi, di mana? Betul? Saya yakin datang ke gereja nggak ada yang bawa surat tanah. Ya kan? Simpan di rumah. Karena itu adalah hartamu yang paling besar. Nilainya ratusan juta. Kenapa nggak dibawa ke gereja? Takut ada altar call, tantangan persembahan. Berikan seluruh yang kau punya. Ya. Ya cukup bawa dompet saja. Bawa ATM. Ya. Sebelum ke gereja juga ya pergi ke ATM dulu. Cari ATM yang mana? Yang disitunya nominalnya yang merah atau yang biru? Biru, gitu kan? Kalau ATM yang sekarang yang bisa tunai juga kan bisa milih ya. Tak, ada pilihan 50.000 atau 100.000. Ayo jujur, siapa yang milih 50.000 kalau mau ke gereja? Nggak ada juga. Milih 50.000, pergi lagi ke Indomaret, ditukarin dulu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Ini bicara apa? Satu hamba Tuhan namanya John Avancini. Dia dibilang dia adalah nabi dalam hal keuangan. Dia orang Inggris. Dia bilang begini. Kalau kamu mau mengasihi musuhmu, berikan saja seluruh hartamu. Waduh, kita musuhan aja Paulus. Ya, kalau kamu mau mengasihi musuhmu, berikan seluruh hartamu. Loh, kenapa? Karena kamu pasti akan mengasihi dia. Loh, kenapa? Karena hartamu ada sama dia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Loh, kok ketawa? Bukankah itu yang Tuhan lakukan kepada kita? Waktu kita di dalam dosa, kita bermusuhan dengan Tuhan. Betul? Kita jadi musuhnya Tuhan. Tapi Tuhan berikan. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Bukan Tuhan beranak. Tapi itu adalah apa yang paling berharga pada diri Tuhan. Yaitu kemuliaannya. Rohnya. Dia berikan kepada kita. Tidak ada yang disisakan, dikatakan. Mengosongkan dirinya. Kenapa? Karena dia mencintai, mengasihi kita musuhnya. Kan kalau kita nggak melakukan perintah Tuhan, artinya kita menentang Tuhan kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya aja gitulah. Iya. Ya. Artinya kita menentang Tuhan, kita musuhin Tuhan. Kita jelas memusuhi Tuhan, tapi Tuhan berikan yang terbesar. Kenapa? Karena itu bukti kasihnya. Dan karena dia berikan seluruh harta kepunyaannya yang terbaik, hati dia melekat pada kita.
Kita mau melayani Tuhan sama-sama. Oke? Ya. Syaratnya gampang. Bawa seluruh hatimu, yang artinya bawa seluruh. Haleluya. Aduh, yang jawabnya jemaat. Coba pemimpinnya yang ngomong dong. Iya. Ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, bawa hati kita. Artinya bawa semua yang kita punya. Jangan ada yang disisakan. Supaya kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Ya. Karena tidak ada lagi musuh. Kalau buat musuh bisa seperti itu, apalagi buat saudara. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Efesus 4 ayat 7 sampai ayat 7 dan 16. Yang ketiga, aktif berkontribusi terhadap tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Kita baca sama-sama ayat 7-nya. Saya nggak mau lihat ke sana, nanti dipindahin. Ya. Ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 16. Tar dulu saudaraku, saya mesti geser. 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dikasih karunia, ukuran-ukurannya udah jelas ya. Dan kemudian apa? Saling mengikatkan diri melalui pelayanan. Makanya saya bilang harus aktif berkontribusi. Ini bahasa yang saya sering pakai nih di antara kami dengan teman-teman gitu kan di sinode gitu kan. Ketika kita sadar ada sebuah keadaan, ya lebih cenderung kita untuk mengkritik, untuk memprotes. Wah, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Ya, loh kok sekarang ini jadi begini. Semuanya kita protes, semuanya kita kritik. Ya kami juga ngalamin begitu. Dan jawaban saya sederhana. Karena bapak, karena abang, karena ibu, karena saudara berhenti berkontribusi, maka terjadilah seperti yang saudara protes. Kenapa ada sampah di situ gitu kan? Kenapa harus protes? Coba berkontribusi. Apa yang bisa dilakukan? Pergi aja, ambil, bawa ke tempat sampah. Masih ada sampahnya enggak? Ada di tempat sampah. Gak akan protes lagi. Ya. Kenapa di gedung ini kursinya berantakan? Punya tangan, punya kaki? Punya. Bisa lihat? Bisa. Tinggal susun aja, luruskan. Selesai. Persoalan terjadi dan kita tidak melayani, ya akhirnya karena kita sibuk mengomentari apa yang orang lakukan dan mengomentari apa yang orang lain tidak lakukan. Tapi kita tidak mengomentari apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Diberi karunia oleh Tuhan masing-masing. Haleluya. Amin. Kita semua seperti pada tubuh, punya fungsi, ya, sekecil apapun. Saya tanya saudara, fungsi kelingking kaki apa? Kecil kali, melengkapi, berarti dia benar-benar nggak ada gunanya gitu kan. Kata
Kata siapa nggak ada gunanya? Tanya ibu-ibu, kalau pergi ke manicure, pedicure ikut dibersihin nggak? Dikitekin nggak yang jempol kelingking kakinya? Ikut, berarti dia punya juga dong ya peran di situ. Bukan hanya pelengkap, ya pelengkap itu aduh gitu. Tidak. Pernah ada yang kesandung kelingking kakinya? Yang sakit yang mana? Semuanya. Jadi itu bagian integral dari kita, biarpun dia cuman kelingking gitu ya. Kukunya juga jelek gitu kan, gitu loh. Kecil. Kecil gitu kan. Aduh. Tapi tetap dipelihara. Kenapa? Kalau dia sakit sampai ke kepala sakit. Haleluya. Artinya tidak ada satupun bagian dari tubuh yang tidak bisa berperan. Ya. Berperan bukan melengkapi tapi memperindah, ya. Artinya yang lain sudah indah, dengan kehadiran dia itu menjadi semakin indah. Haleluya. Beli mobil, ya. Mobil udah berapa? Udah ratusan juta, ya kan? Belilah Avanza, ya udah bagus. Terus saudara tambahin apa? Talang air. Berapa talang air? Cuman 150.000. Emang kalau nggak pakai talang air nilai mobil itu turun? Enggak. Tapi saudara butuh aksesori kan? Lebih indah dan ada fungsinya. Saudara beli. Kita diberikan karunia untuk berfungsi. Bilang sama-sama berfungsi. Jadi kalau lihat saudaramu ya kekurangan, kelemahan, maka kita sadar ya, bahwa kita tidak berfungsi. Tapi ketika saudara mau berkontribusi mungkin akan banyak hambatan. Tapi yang penting dari kita punya ketulusan untuk mengerjakan sesuatu. Haleluya. Amin. Yang keempat, nah ini penting. Serbuk silang jawatan rohani. Efesus lagi. Ya ayat 11 dan 12. Kalau ini saya mau tekanin buat para pemimpin. Ya, baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 11 dan 12. 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Apakah di satu gereja ini semua jawatan ini ada? Mana rasulnya saya tanya? Mana nabinya? Mana penginjilnya? Penginjil itu bukan yang pakai tulisan evangelis yang di-SK-kan oleh sinode, bukan. Kita bicara fungsi, bukan titel. Mana pengajarnya? Nah kalau gembala langsung pasti gampang nunjuknya, itu katanya gitu ya. Lah semuanya yang ada cuman gembala. Rasulnya mana? Nabinya mana? Penginjilnya mana? Pengajarnya mana? Kalau cuman gembala, ini gereja kurang gizi, stunting semua. Tapi tidak mungkin satu gereja itu semua jawatannya ada. Dan tidak mungkin itu melekat pada satu orang. Itu namanya Superman. Saya pernah tanya sama satu orang, Peter Wagner. Bagaimana tentang itu? Keberadaan kelima jawatan paling kurang katanya. Paling sedikit. Itu ada dalam sebuah area yang namanya regional. Nah regional itu bicara satu wilayah yang cukup luas, provinsi.
Kalau satu provinsi, berarti banyak gereja lokalnya. Iya. Karena itu gereja harus berkolaborasi, harus bermitra. Karena tidak semuanya kita memiliki karunia yang sama. Ya. Supaya terjadi serbuk silang. Mungkin di gereja lokal dari rekan kita, dialah sebenarnya yang jadi rasul di sana. Ya. Nah, konteksnya kita sinode kan kita punya perwakilan daerah ya. Mana perwakilan daerah kita? Ketua perwakilan daerah kita boleh bangkit berdiri? Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya. Duduknya tepat di sebelahnya Bang Sani ya. Ya. Oh, sekretaris. Ya. Mahkotanya di sebelah kanan di sekretaris ya. Itu Bang Tumpal ketua perwakilan daerah. Mungkin belum terlalu banyak peran yang dijalankan ya. Tapi itu memungkinkan semuanya bisa terjadi serbuk silang. Dengan begitu kita bisa mencapai kedewasaan jemaat. Ya, ada yang jadi nabinya. Ya, enggak usah dicari-cari siapa ya nabi, enggak usah. Nanti Tuhan munculkan sendiri melalui peran fungsi yang diberikan. Itu akan kelihatan. Cara merespon seorang rasul, gembala dengan nabi itu beda. Ya. Dan itu akan menghasilkan sebuah pengakuan bahwa ini kita perlukan. Saudara-saudara, dengan begitu kita bisa tumbuh secara sehat bersama-sama. Haleluya. Karena kita sadar bahwa kita membutuhkan orang lain, apa yang kira-kira akan kita lakukan? Pertama, hal yang timbul pada kita apa? Kita akan belajar semakin rendah hati. Bahwa kita ternyata tidak sempurna. Bahwa kita ternyata tidak lengkap tanpa orang lain. Haleluya. Amin. Amin. Belajar untuk melakukan serbuk silang di antara gereja lokal. Ya. Apalagi kita satu rumah. Namanya GKKD. Dari kemarin Pak Freddy itu nyinggung. Kalau dengan yang lain di luar bisa akrab manis, dengan yang sama-sama satu rumah, masa nggak bisa? Makanya saya mesti bilang, prioritas akrab dengan yang satu rumah dulu. Melakukan serbuk silang, tumbuh bersama. Ya jangan kalau kami datang aja lalu ngumpul ibadah gabungan. Gabunglah sesering mungkin. Haleluya. Oh, Sani langsung begini gitu. Dari sini berbondong-bondong bawa kemana tempatnya Sani itu? Denpasar. Ini bukannya Denpasar juga? Dari tadi saya bingung, Denpasar ini kan Denpasar juga gitu ya. Oh ini Hayam Wuruk bukan Denpasar ya, mohon maaf lah ya. Saya kurang memahami peta di sini gitu. Oh Sanur ya. Bersama-sama. Mulai mungkin setiap bulan doa bersama, ya. Gak usah ngumpul begini, bisa lewat Zoom, tapi kita bangun kebersamaan itu. Haleluya, kebersamaan itu harus dibangun, bukan dibayang-bayangkan, harus dibangun. Ya, para pemimpinnya lebih sering duduk ngopi. Kalau suka ngopi, ya istilahnya sulit, silakan. Ya supaya terbangun serbuk silang dan akhirnya membangun sebuah atmosfer yang lebih sehat. Ya, tidak ada friksi, nggak merasa terganggu. Ya, ketika terjadi pergerakan migrasi jemaat, ya haleluya, puji Tuhan masih dalam rumah yang sama. Puji nama Tuhan. Yang terakhir. Bangun visi, misi, dan proyek bersama. Nah, kalau secara ekstrim saya tuh ngambilnya dari ceritanya kejadian Keluaran. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka dicegat sama orang Amalek. Ya. Terus Musa, Harun, dan Hur.
3 orang itu naik ke atas gunung. Di sana dia berdoa. Musa ngangkat tangan. Setiap kali, tapi Musa sebelum naik gunung dia perintahkan dulu Yosua. Kamu perang lawan Amalek. Kami mau berdoa. Setiap kali Musa angkat tangan, Yosua kuat dan menang, ngalahkan musuhnya. Tapi ketika tangan Musa mulai capek, Yosua kalah. Sehingga Harun dan Hur harus kasih batu supaya tangannya tuh terus naik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah bangun sebuah proyek bersama dan menempatkan dirimu masing-masing dalam porsinya. Haleluya. Gak usah semuanya, saya mau jadi, saya mau yang mimpin, saya mau yang di depan. Ya, kenali, identifikasi apa yang memang jadi karuniamu. Tempatkan dengan benar. Lalu yang lain ya ambillah posisi, sekalipun hanya sebagai supporting, pendukung, hanya di belakang layar. Why not? Ya, itu tetap bernilai, itu tetap berarti. Karena itu yang membuat kita akhirnya berhasil. Haleluya. Bukan karena semuanya maju bersama-sama, tidak. Ya. Di mana-mana peperangan tidak semuanya maju. Ya, artinya maju juga dalam penempatan yang benar. Haleluya. Yang paling up to date itu siapa yang suka bola? Siapa yang suka sepak bola? Haleluya. Selamat ya, Indonesia menang lawan Vietnam. Kalau saudara dengar kata Argentina, siapa yang saudara ingat? Wah, Messi. Messi itu pernah frustasi, bahkan mundur dari tim nasional. Karena semua gelar dia sudah dapat, satu yang dia belum pernah dapat. Apa itu? Piala Dunia. Dia frustasi, dia mundur. Tapi kemudian dia memutuskan untuk balik lagi ketika negaranya itu kelimpungan. Kenapa? Gak punya uang. Dan dia danai sepak bola negaranya supaya bisa ikut Piala Dunia. Dia berkorban. Dia tuh udah bintang, tapi dia berkorban. Makanya tadi saya bilang, kalau saudara cinta, hatimu tuh langsung menggerakkan semua yang kau punya. Dia cinta sama negaranya. Cintanya dia pada negaranya itu membangun sebuah respek, hormat dari teman-temannya yang satu tim. Karena belum pernah ada pemain seperti itu yang dengan kekayaannya mau bela supaya negaranya bisa ikut Piala Dunia. Dia berikan bukan hanya skillnya, tapi dia berikan seluruh yang dia punya. Dan dia mendapatkan hormat dari teman-temannya. Ketika di Piala Dunia yang terakhir, kalau saudara nonton, maka saudara akan melihat sesuatu, bahwa seolah-olah permainan itu hanya Messi. Kenapa? Semua bola dikasih sama Messi. Betul ya? Ya, serahin aja sama Messi. Serahin aja sama Messi. Betul kan? Terus kalau Messi dijegal apa yang dilakukan? Ada tuh satu yang gede. Siapa namanya? Wah, kan ya. Dia jagain gitu. Messi mau dijegal, dia yang bentengin gitu ya. Dia nggak boleh disentuh. Ada yang satu jegal dia si siapa? Pemain Belanda. Ya, si Nathan Ake, terus dibalas kan, tendang lagi gitu. Artinya Messi nggak boleh dilukai. Dia jadi pribadi yang penting. Tapi yang pasti apa? Seluruh pemain itu memusatkan dirinya kepada satu pribadi yang mereka percayai bisa jadi penentu. Haleluya. Tapi nggak tiba-tiba itu terjadi. Kenapa? Karena Messi berikan seluruh hidupnya. Itu mengundang respek dari seluruh teman-temannya. Orang kemudian memberikan hidupnya dan semua kemampuannya untuk dia. Bukankah Kristus juga adalah Mesias? Amin.
Biar gampang saudara mencernanya. Dia sudah berikan seluruh hidupnya. Bahkan dia sudah persembahkan piala buat kita. Dan itulah yang menyebabkan kita disebut sebagai lebih dari pemenang. Haleluya. Pada yang sesungguhnya menang siapa? Yesus. Tapi kita lebih dari pemenang. Kita belum berlomba, kita belum bertarung, kita masih dalam perjalanan. Tapi kita sudah disebut sebagai pemenang. Karena itu kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kenapa kita tidak memberikan hal yang sama juga untuk Kristus? Semua diarahkan kepada Kristus. Dan Kristus yang pasti selesaikan semuanya buat kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, para pemimpin, saya dorong. Bangun visi bersama. Bangun misi bersama. Bangun proyek yang sama. Haleluya. Saya rindu. Makanya saya bilang tadi malam, saya rindu datang ke Denpasar. Karena di sini ada beberapa gereja. Sesuatu yang tidak biasa di keluarga GKKD. Haleluya. Sadari ini adalah bukan pekerjaan manusia. Tapi ini adalah fenomena yang Tuhan izinkan. Yang akan mewarnai rumah rohani ini di kota-kota. Mulailah dari kalian. Dengan kebersamaan, melalui kesehatian, mengerjakan sesuatu bersama-sama. Tuhan dimuliakan, dan gereja ini semakin maju. Berhasil memenangkan banyak jiwa. Amin. Bukan kebetulan saudara ada di kota Denpasar lalu menjadi satu persekutuan. Sulit buat kita selama ini. Tapi tanpa sadar, sekalipun mungkin melalui fase-fase yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kita semakin dewasa, kita mengerti Tuhan menginginkan di mana-mana gerejanya bisa duduk bersama, mengerjakan sesuatu bersama-sama. Haleluya. Menjangkau jiwa bersama-sama. Enggak lihat lagi gereja lokalmu apa. Kita lihat Tuhan, Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Paling tidak saya berdoa. Ada satu gereja lokal yang berhenti jadi kontraktor. Maksudnya apa? Berhenti ngontrak tempat. Tapi punya tempat permanen sendiri. Haleluya. Belum bisa empat-empatnya, minimal satu. Kalau satunya udah eksis permanen, kan boleh dipakai sama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari angkat visi kita. Di Denpasar ada satu gereja lokal GKKD yang memiliki satu tempat permanen. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Mari teduh, nikmati kebenaran firman yang disampaikan Roh Kudus di dalam batinmu. Selaraskan seluruh pikiran kehendakmu sesuai dengan apa yang disampaikan Roh Kudus. Ambil hal yang paling saudara sadari menjadi kebutuhanmu saat ini. Challenge dirimu untuk masuk dalam kebenaran yang saudara terima. Abaikan semua rasa sakit, ketidaknyamanan yang bisa dihadapi. Karena Tuhan ada menantimu di garis finish, menyambutmu. Melayani,
bangkit berdiri. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali ya mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Kau yang sudah mengasihi, memberi hidupmu, melayani, mengasihi sepanjang hidup kami. Dia berikan hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jangan ragu saudara, apa yang Tuhan sampaikan di dalam hatimu hari ini, putuskan mengiring Tuhan seumur hidupmu. Saya pastikan kau tidak akan pernah menyesal sepanjang hidupmu. Kau menyaksikan keajaiban perbuatannya. Kau anak-anak muda, jangan pernah gadaikan masa mudamu untuk sesuatu yang sementara dari kesenangan dunia. Terlebih engkau yang ada di Pulau Bali, jangan pernah engkau biarkan dirimu tergiur dengan semua tontonan-tontonan dunia di depan matamu.
Ambil keputusan. Yesus jadi pusat dari hidupmu. Jangan pernah mau diselewengkan dengan apapun juga. Semuanya hanya fata morgana yang membuatmu tertipu dan menyesal ketika engkau menjalaninya. Tapi ketika engkau memilih Yesus, sampai ke balik tabir, Yesus menjamin engkau berhasil, beruntung memperoleh mahkota. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk siang ini. Untuk kehadiran-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk gereja-Mu, untuk umat-Mu yang ada di kota ini. Terlebih yang ada di dalam rumah rohani GKKD ini. Kau ajaib Tuhan. Kau luar biasa. Dan Kau memilihkan tempat di kota ini, di Denpasar, di Bali, di pusat dari perhatian dunia. Dunia mengenal negara kami melalui pulau ini. Karena itu kami berdoa, biarlah dari tempat ini oleh gereja-Mu, apa yang Kau katakan, supaya terang bagi bangsa-bangsa, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Digenapi melalui umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hiburkan setiap umat-Mu, tidak pernah menyesal mengikut Tuhan melalui pengenalan yang spesial dari gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu. Berkati dengan semua yang Kau katakan terlalu kecil. Bahkan Kau memuaskan dengan semua hal yang besar yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa dari tempat ini. Tuhan memimpin gereja-Mu di kota ini. Menggenapi setiap kebenaran. Mewujudkan mimpi-Mu. Orang-orang diselamatkan dari seluruh dunia. Membangun rumah rohani. Bahkan Kau juga yang memampukan gereja-Mu untuk memiliki tempat-tempat permanen untuk melatih, mendewasakan umat Tuhan di kota ini. Bangun gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Bangun gedung-gedung ibadah yang memungkinkan orang mengenal Tuhan secara murni, tulus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Curahkan berkat-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan datang, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang membuat kami boleh bersinergi satu dengan yang lain. Membuat kami boleh berfokus kepada Engkau Tuhan. Untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Untuk kami boleh melayani Engkau seutuhnya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Pak Horas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Berkati Tuhan segala sesuatu yang dilakukan. Bahkan keluarganya dengan istrinya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Pemulihan terus terjadi ya Tuhan. Terobosan terus terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Bahkan Kau mencurahkan pengurapan-Mu Tuhan. Hikmat dan wahyu daripada Engkau mengalir atas mereka. Diberkati segala sesuatu yang dikerjakan ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya persilakan.